Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, warga tetap semangat. Jadi kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan tentang mind map kita. Jadi mind map kami berjudul Generasi Solutif dalam mengatasi pelanggaran hak dan juga kewajiban. Jadi sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Chandra Pramana dan rekan saya. Saya Muhammad Belagavi. Saya Muhammad Dr. Rauf. Jadi dalam mind map kami itu terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang dimulai dari yang pertama yaitu generasi solutif. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa itu generasi solutif. Generasi solutif itu adalah suatu istilah yang bisa digunakan sebagai yang berisi dari kelompok-kelompok sebuah pemuda yang mampu dan juga menerapkan masalah itu sebagai peluang mereka untuk mengutarakan pendapat mereka dan juga berorientasi dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi mereka bilang itu generasi solutif itu sebagai sebuah kelompok yang proaktif yang mampu dan menerapkan nilai-nilai pendapat mereka, berpikir kritis mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Jadi yang paling pertama untuk dikatakan sebagai sebuah generasi yang solutif mereka tuh punya kriteria dan juga ketentuannya. Yang pertama dalam sebuah generasi solutif itu yang paling pertama mereka yang paling itu harus punya berarti mereka harus punya pemikiran terbuka, yaitu mereka mampu berpikir secara terbuka untuk mereka ini tidak hanya mengutarakan pendapat, tapi mereka memikirkan dulu pendapat yang mereka sampaikan ini apakah dapat dipertanggungjawabkan faktanya, kebenarannya. Jadi mereka memikirkan dampak dari perkataan mereka secara luas, apakah itu kira-kira cocok dan sesuai untuk disampaikan. Yang kedua itu mereka punya cara untuk problem solving, mindset untuk problem solving. Jadi mereka tidak hanya memberikan pendapat, mereka tuh ibaratnya tidak kalau kita bilang mereka tuh kayak mengkritik, mengeluh kepada pemerintah, tapi orang umum biasanya itu hanya mengeluh tapi tidak memberikan solusi ataupun pendapat yang bagus. Tapi dalam generasi solutif mereka tuh akan memberikan cara permasalahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mereka membagikan ide-ide mereka kepada sharing teman-teman ataupun pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga itu mereka tentunya sebagai generasi solutif harus punya pemikiran yang inovatif dan juga kreatif. Jadi mereka tuh harus punya mampu untuk mengembangkan ide-ide mereka dari permasalahan yang terjadi itu menjadi sebuah solusi yang kreatif dan juga efektif serta relevan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Yang keempat itu tentunya mereka harus punya kemampuan adaptif. Jadi mereka tuh mampu mengkondisikan diri mereka dengan segala perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kayak kita kenal istilah gampang itu globalisasi ya, di mana-mana tuh terjadi perubahan baik di era modern maupun era teknologi, perekonomian dan lain sebagainya. Dan mereka tuh harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu. Baru yang kelima itu mereka harus punya kemampuan untuk berkolaboratif. Jadi mereka tuh bisa cenderung orang yang dengan solutif itu mereka suka berkolaborasi. Jadi mereka tidak hanya mengutarakan pendapat mereka sendiri, tapi mereka sharing. Mereka meminta mereka sharing ide mereka dan juga menerima ide dari orang lain terkait permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan juga tentunya pasti mereka tuh yang paling penting adalah mereka tuh berorientasi pada aksi. Jadi mereka tidak hanya mengomongkan pendapat mereka, tapi mereka memikirkan gimana caranya ide-ide mereka ini bisa disalurkan menjadi suatu implementasi atau bentuk nyata untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Nah, itu tadi generasi solutif. Cuma generasi solutif itu kan ada banyak tuh, kayak di generasi solutif yang paham akan pendidikan, paham akan agama, dan juga dan lain. Nah, tapi yang ingin kami perdetail di sini adalah generasi solutif yang paham akan hak dan juga kewajiban mereka sebagai warga negara yang menganut Pancasila dan juga bangsa Indonesia. Jadi sebelum masuk ke apa itu pentingnya pembentukan generasi solutif, kita masuk dulu apa itu pengertian hak dan juga kewajiban yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih
berhak untuk diterima oleh seseorang sejak lahir atau karena kedudukan. Hak ini itu bisa membuat hidup seseorang menjadi lebih layak dan juga diperlakukan secara adil. Untuk contoh dari hak itu sendiri adalah seperti bagaimana kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan juga, dan berhak untuk mengutarakan pendapat, serta kita berhak untuk mendapatkan waktu istirahat dan juga waktu bermain. Selanjutnya kita ke kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Untuk tujuannya itu sendiri adalah agar terciptalah masyarakat yang bisa lebih tertib, lebih aman, dan juga demi kebaikan bersama. Untuk kewajiban itu sendiri adalah sebagaimana kita sebagai pelajar adalah kami berkewajiban untuk belajar dengan disiplin, kami berkewajiban untuk menghormati guru, orang tua, dan juga sesama, kami berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan apa sih sebenarnya hubungan dari hak dan kewajiban ini? Hak dan kewajiban ini saling berhubungan, dimana kalau kita mau mendapatkan hak, tentunya kita harus melakukan kewajiban itu dulu dengan baik, dan hak sama kewajiban ini harus imbang. Sebagai contoh, kita berhak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, tapi pada saat yang bersamaan kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan pada saat kita sedang belajar. Dan untuk mengapa itu penting dan juga bagaimana itu disalahgunakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengapa hak dan kewajiban itu penting buat kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana jika hak dan kewajiban itu disalahgunakan. Oke, jadi kita mulai dari yang mengapa hak dan kewajiban itu penting. Nah, hak dan kewajiban itu penting karena dia akan menciptakan ketertiban. Karena jika semua orang mengerjakan kewajibannya, mereka pasti akan mendapatkan haknya, dan mereka pun pasti akan selalu saling menghormati satu sama lain karena mereka bekerja secara adil. Lalu yang kedua, itu tuh hak dan tanggung jawab dan hak itu mereka akan menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Itu akan menimbulkan rasa kewajiban dan hak, itu akan menciptakan rasa tanggung jawab. Nah, dari rasa tanggung jawab itu, mereka mungkin akan merasa aneh jika mereka hanya mendapatkan haknya, tetapi tidak melakukan kewajibannya. Lalu kita lanjut ke bagaimana jika hak dan kewajiban itu disalahgunakan. Yang pertama, di sana pasti ada merasa orang yang dirugikan. Jika ada seseorang yang hanya mendapatkan haknya, tapi tidak melakukan kewajibannya, mungkin bakalan banyak orang yang tidak setuju. Seperti contohnya, seperti ada pejabat, dia hanya mau mendapatkan kayak privilege dia menjadi pejabat, tetapi dia tidak melakukan kewajibannya. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, di sana itu pasti akan menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Karena jika dilihat, jika mereka tidak melakukan kewajibannya, hanya mendapatkan haknya, itu pasti banyak orang yang merasa tidak adil, banyak yang akan protes. Ya, jadi itu mungkin tidak adil lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembentukan generasi solutif yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya ada pembentukan generasi solutif. Jadi dari penjelasan teman-teman saya tadi, kita bisa simpulkan satu hal penting itu mengapa generasi solutif itu perlu dibentuk, yang generasi solutif yang akan hak dan kewajiban itu perlu dibentuk. Yaitu yang pertama, karena yang tadi dijelaskan oleh teman saya, banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi dalam pelanggaran hak dan juga kewajiban yang disalahgunakan. Jadi mereka tidak menggunakan hak mereka dengan benar dan juga tidak menjalankan kewajiban mereka dengan benar. Nah, jadi tantangan yang sering terjadi ini kayak pelanggaran hak dan juga pelanggaran kewajiban itu banyak terjadi di mana-mana, semakin menyebar lah ibaratnya. Jadi generasi solutif ini diperlukan untuk mereka sebagai pemecah ataupun sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, yaitu pelanggaran hak dan juga kewajiban. Itu yang kedua, untuk bisa mencegah terjadinya keributan dan juga
pertikaian antar sesama bangsa. Jadi dengan mereka adanya generasi solutif yang paham akan hak dan juga kewajiban, pasti mereka bakal memikir dua kali nih, karena mereka tahu ilmunya, mereka tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa yang terjadi jika dilanggar, dan apa yang terjadi jika tidak dilakukan. Jadi pasti mereka punya batasan diri mereka dalam melakukan sesuatu yang sekiranya apakah ini boleh, apakah ini tidak. Jadi mereka tahu mana hal yang benar, mana hal yang salah, dan itu tentunya bisa mengurangi terjadinya keributan dan juga berbagai permasalahan yang terjadi di negara kita. Nah, selanjutnya itu yang ketiga tuh tentunya dengan adanya generasi solutif ini itu menghasilkan inovasi yang berkelanjutan dan juga membentuk tanggung jawab tiap warga. Jadi dengan adanya pemahaman akan hak dan juga kewajiban, mereka tuh pasti bakal lebih bertanggung jawab dengan tindakan dan juga perkataan yang mereka lakukan. Jadi mereka pasti nggak bakal semena-mena dan pastinya akan memperhitungkan setiap tindakan yang mereka lakukan untuk tidak setidaknya memperburuk ataupun berdampak kepada orang lain. Nah, dari itu kita bisa tahu kalau generasi solutif ini sebenarnya bisa muncul. Nah, tapi generasi solutif ini pastinya kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada bimbingan, mereka tuh ibaratnya cuma dari sekian persen saja yang bakal punya pemikiran yang solutif. Jadi kita harus juga memikirkan gimana caranya kalau generasi solutif itu bisa dibentuk sama seperti pendidikan. Pendidikan itu kan ibaratnya mereka punya struktur atau sistem yang membentuk generasi yang pintar untuk kedepannya. Nah, sama seperti ini kita bisa membentuk suatu generasi dengan sistem-sistemnya dan strukturnya sendiri untuk menghasilkan generasi yang akan paham akan pelanggaran hak dan juga kewajibannya. Itu nanti akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ada perencanaan gagasan solutif. Jadi perencanaan gagasan solutif adalah upaya untuk membentuk generasi yang dapat melihat masalah dan dapat mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Generasi ini diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini penting agar setiap individu dapat menciptakan lingkungan yang adil, tertib, dan dapat saling menghargai. Selanjutnya ada 3 aspek dalam perencanaan gagasan solutif. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia menegakkan hukum dan HAM. Masyarakat yang memiliki gagasan solutif misalnya dapat meningkatkan dapatnya saling menghargai, menghormati hak orang lain serta menjaga keamanan lingkungan, itu dapat diselesaikan dengan gagasan solutif. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah pengingkaran hak di lingkungan sekitar. Hak adalah jika orang mengingkari hak dapat menimbulkan masalah, misalnya contohnya diskriminasi, bullying, serta dapat membuat kekacauan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban ini misalnya masyarakat yang misalnya tidak menaati aturan, membuang sampah sembarangan, serta tidak memahami gagasan solutif ini. Diharapkan dengan gagasan solutif ini masyarakat dapat ibaratnya memahami lah, misalnya yang hak dan kewajibannya harus dilakukan dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang poin terakhir adalah penerapan gagasan solutif. Nah, penerapan gagasan solutif ini merupakan proses dari menerapkan ide atau solusi untuk menyelesaikan suatu masalah atau mengatasi suatu tantangan, begitu. Nah, contohnya yang pertama itu adalah meningkatkan literasi mengenai hak dan juga kewajiban. Nah,
kita perlu untuk memahami pentingnya hak dan juga kewajiban ini. Nah, caranya untuk meningkatkan literasi ini yang pertama itu bisa dengan diskusi di kelas, seperti ada yang presentasi lalu ada yang bertanya seperti itu, agar dari kita mendengar pendapat atau mengutarakan pendapat itu kita bisa menambah nilai dari literasi ini. Gitu. Yang kedua adalah dengan membaca dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena untuk menambah suatu pengetahuan kita perlu untuk membaca, tidak hanya dari suatu buku tetapi juga bisa dari suatu artikel atau mungkin jurnal-jurnal yang ada di internet. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan sikap tanggung jawab, karena sebelum kita bisa mendapatkan suatu hak kita itu perlu untuk melakukan kewajiban terlebih dahulu, misalnya seperti mengerjakan tugas atau mungkin mendengarkan guru dan juga menjaga fasilitas sekolah, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan dari guru kita dan juga bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman di sekolah. Lalu yang ketiga itu adalah mengawasi lingkungan sosial. Kenapa kita perlu mengawasi lingkungan sosial? Itu karena adanya potensi untuk pelanggaran hak dan juga kewajiban ini, misalnya seperti pembulian. Nah, kalau pembulian itu kan merupakan suatu pelanggaran hak, karena seseorang itu berhak untuk hidup dengan nyaman, sedangkan ada yang mengganggu kenyamanan tersebut. Lalu ada diskriminasi dan juga merusak fasilitas umum misalnya, gitu. Jika itu terjadi, kita perlu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang agar bisa ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir itu adalah berpartisipasi aktif di dalam kegiatan sosial, misalnya seperti ikut di organisasi sekolah, terus juga adanya proyek-proyek sosial, sehingga kita bisa meningkatkan rasa empati kita. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya izin bertanya ya, generasi solutif, apakah menurut kalian angkatan kita ini adalah generasi yang solutif, melihat semua permasalahan, banyak permasalahan yang disebutkan oleh angkatan-angkatan ini? Menurut kalian, apakah generasi angkatan ini itu termasuk ke dalam generasi solutif? Baik, terima kasih Rara atas pertanyaannya. Sementara kami langsung dulu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin silakan kami berdiskusi untuk mencari jawabannya. Kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya lagi, masih kami perbolehkan. Jadi kami izin buat diskusi ini. Apa kasus ini? Baik, jadi kami izin menjawab dari pertanyaan Bapak terkait apakah angkatan kami ini sudah termasuk generasi yang solutif atau belum. Jawaban kami belum semuanya ya, karena mengingat banyak sekali kasus ataupun perbuatan yang terjadi di angkatan kita, itu menjelaskan bahwa masih banyak angkatan kita orang-orang dengan pemahaman hak dan juga kewajiban dan juga yang masih terbilang kurang gitu. Mereka kurang bisa mengimplementasikan pendapat mereka ke arah hal-hal yang baik. Mereka lebih condong mengimplementasikannya kepada hal-hal yang buruk. Namun sekali lagi tidak semuanya seperti itu, dan tetap saja ada angkatan kita yang mungkin memang sudah termasuk ke dalam generasi yang solutif. Mereka punya pemikiran yang bagus, pemikiran yang inovatif, kreatif, dan juga efektif, dan juga memberikan kesan yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi tetap bagaimanapun juga ya
hanya oknum-oknum saja yang melakukan pelanggaran. Terus lagi pula si oknum-oknum ini pasti telah menerima konsekuensinya dari sekolah, dan mungkin mereka akan dibimbing untuk menjadi lebih baik, dan mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tetap masih bisa untuk menjadi generasi solutif dan bergabung membaur ke teman-temannya yang sudah menjadi generasi solutif. Saya izin menambahkan juga, kan kami juga masih bersekolah, jadi tempat sekolah ini adalah tempatnya belajar, dan diharapkannya dari bimbingan itu bisa membantu teman-teman kami itu untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Jadi bisa yang kami simpulkan itu kalau memang generasi solutif itu berawal dari pendapat ataupun pemikiran mereka. Jadi memang tidak semua pemikiran itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak semua pemikiran itu pendapat bisa menghasilkan sesuatu yang buruk. Tapi bagaimana cara kita untuk mengolah ataupun mengkritisikan pendapat kita itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan relevan untuk permasalahan yang ada di sekitar kita dan memberikan dampak yang positif. Jadi kitalah sebagai generasi muda yang harus bisa membuat pemikiran yang solutif. Oke, terima kasih Rana atas pertanyaannya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Aisyah? Tidak ada. Baik, karena tidak ada, maka kami akan tutup presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam.